Mulai. Oke, baik, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Ibu Sinta, mata pelajaran prakarya. Hari ini kita akan membahas bagian tentang perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi atau yang kita kenal dengan break-even point. Oke, jadi berbicara mengenai perhitungan atau kaitannya dengan break-even point, berarti kita membahas tentang untung rugi dari sebuah usaha yang dibangun oleh seorang wirausaha. Itu kita akan lihat bagian yang pertama pada bagian perhitungan. Kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan harga jual. Nah, di sini bagian dari harga jual, pengertiannya adalah besaran harga yang dikenakan atau dibebankan kepada konsumen yang didapat dari perhitungan biaya produksi ditambah dengan biaya yang non-produksi serta laba yang didapatkan. Sedangkan kalau untuk bagian BEP-nya atau break-even point, itu adalah suatu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. Adapun tujuan dari harga jual, bagian break-even point-nya, di situ ada 6 tujuan. Yang pertama kita lihat adalah kelangsungan hidup perusahaan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua dari tujuan harga jual itu sebagai peningkatan arus keuntungan. Seberapa besar keuntungan yang didapat dari sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah kepemimpinan kualitas produk. Bagian yang keempat yaitu meningkatkan penjualan. Yang kelima mempertahankan dan meningkatkan bagian pasar. Dan yang keenam adalah menstabilkan harga jual. Itu adalah bagian dari tujuan harga jual. Nah, adapun hal-hal yang diperhatikan dalam bagian harga jual, di situ kita bisa lihat harga yang harus diperhatikan dalam mendirikan usaha. Yang pertama adalah pemilihan jenis usaha. Tentu pada bagian ini dapat diperhatikan bahwa bagian pemilihan jenis usaha ini harus tepat bagaimana usaha yang akan dibangun atau ditetapkan. Yang kedua adalah bagian dari nama perusahaan. Nah, kita harus memberikan nama pada usaha yang kita kembangkan. Bagian yang ketiga itu berkaitan dengan lokasi perusahaan. Nah, berkaitan dengan lokasi perusahaan tentu sangat ditentukan pada bagian daerah yang dekat dengan bahan bakunya, tidak jauh dari rumah pengelola, atau dalam hal ini tentu kita perhatikan tempatnya harus strategis. Itu untuk bagian lokasi perusahaan. Sedangkan bagian yang keempat berkaitan dengan perizinan usaha yang disiapkan itu antara lain NPWP atau nomor pokok wajib pajak dari kantor pajak yang dimana harus dimiliki oleh seorang wirausaha dalam membangun usahanya. Nah, bagian yang kelima di sini adalah sumber daya manusia atau SDM, di mana kita lihat bahwa dalam bagian ini harus ditentukan jumlah sumber daya yang diperlukan. Itu bagian yang harus diperhatikan dalam perhitungan harga jual dalam mendirikan sebuah wirausaha. Oke, kita akan lihat aspek-aspek yang mempengaruhi harga jual. Nah, pada bagian dari aspek-aspek yang mempengaruhi harga jual, di situ ada 2 aspek. Yang pertama adalah aspek produksi, yang kedua adalah aspek keuangan. Nah, pada bagian dari aspek produksi di sini bisa kita lihat bahwa bagian yang pertama dari aspek produksi adalah peralatan yang dibutuhkan. Tentu untuk membangun sebuah wirausaha, untuk membangun sebuah warung pada dalam hal ini adalah pengolahan bahan makanan, tentu peralatan yang dibutuhkan sudah harus kita tahu. Alat-alat apa saja yang harus dibutuhkan. Yang kedua, jelas bahwa harus ada bahan baku. Bahan baku dalam hal ini dibagi menjadi 2 bahan baku, yaitu bahan baku nabati dan bahan baku hewani. Nah, bahan baku nabati adalah bahan baku yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan bahan baku nabati adalah bahan baku hewani adalah bahan baku
yang berasal dari hewan. Dalam hal ini adalah hewan yang bisa dikonsumsi. Sedangkan bagian aspek produksi yang ketiga adalah jumlah tenaga kerja. Bisa 2, bisa 3 orang, atau mungkin bisa lebih dari jumlah yang diperlukan. Yang kedua dari aspek yang mempengaruhi harga jual yaitu aspek keuangan. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa pada bagian dari aspek keuangan itu ada beberapa hal yang sangat mendukung faktor tersebut. Yang pertama adalah investasi alat dan mesin. Nah, pada bagian ini yaitu pembelian perlengkapan alat yang dibutuhkan pada saat proses produksi. Yang kedua adalah biaya tidak tetap, atau dalam artian variabelnya itu bisa kita lihat bahwa bagian ini adalah biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan jumlah produksi, jadi sifatnya itu tidak tetap, bisa berubah sewaktu-waktu. Itu bagian dari biaya tidak tetap. Sedangkan bagian yang ketiga adalah biaya tetap. Nah, di sini pada bagian biaya tetap sendiri kita bisa lihat bahwa bagian ini adalah biaya yang harus dikeluarkan dan jumlahnya itu harus tetap sehingga pada bagian jumlah produksinya itu bisa kita dapatkan pada saat proses penjualan. Bagian yang berikut dari bagian biaya tetap adalah total biaya. Nah, pada bagian total biaya di sini itu adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap. Itu bagian dari total biaya. Sedangkan untuk bagian dari harga pokok produksi itu adalah harga pokok dari suatu produk, di mana jika dijual dengan harga tersebut maka produsen tidak untung dan juga tidak rugi. Berarti berkaitan dengan break even point, yaitu tidak rugi, tidak juga untung. Yang berikut dari aspek keuangan adalah harga jual. Nah, harga jual di sini adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Sedangkan untuk bagian dari pendapatan kotornya adalah penerimaan uang yang didapat oleh perusahaan yang dibangun sebelum dipotong total biayanya. Nah, itu adalah bagian terpenting dari aspek yang mempengaruhi akan perhitungan atau mempengaruhi harga jual. Baik, berikutnya kita akan lihat untuk penentuan harga jual. Nah, pada bagian dari penentuan harga jual, untuk menentukan aspek produksi dan aspek keuangan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah komponen-komponen yang diperlukan dalam perhitungan harga jual dalam break even point atau BEP adalah biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, di dalam sebuah usaha yang dimaksud, biaya tetap adalah total biaya pengeluaran yang tidak akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan volume produksi. Biaya tetap secara total akan selalu konstan sampai tingkat kapasitas penuh. Sedangkan biaya variabel adalah total biaya pengeluaran yang berubah-ubah bergantung kepada perubahan volume produksi atau perubahan volume penjualan. Oke, itu adalah bagian dari penentuan harga jual. Nah, adapun rumus dari perhitungan break even point atau yang kita kenal dengan BEP, yang pertama kalau kita lihat berdasarkan unit. Nah, pada bagian dari berdasarkan unit, untuk rumusnya bisa kita lihat BEP unit itu sama dengan FC dibagi dengan P dikurangi VC. Dengan keterangan bisa kita lihat sama-sama. FC-nya adalah biaya tetap, VC adalah biaya variabel per unit, sedangkan P adalah harga jual per unit. Sedangkan kalau kita lihat berdasarkan penjualan dalam rupiah, maka ada pun rumusnya untuk bagian perhitungan harga jual. BEP rupiah sama dengan FC per 1 dikurangi VC per P. Keterangannya, FC adalah biaya tetap, VC-nya adalah biaya variabel per unit, dan Per-nya adalah harga jual per unit. Nah, adapun contoh soal di sini yang akan kita lihat. Nah, dalam usaha aneka jus buah, biaya tetap yang harus dikeluarkan adalah Rp250.000 dan biaya variabelnya sebesar Rp3.000 per unit. Direncanakan
produk dijual dengan harga 5.000 per gelas. Maka titik impas atau BEP usaha tersebut adalah, kita langsung masukkan dalam rumusnya, untuk bagian BEP unit sama dengan FC dibagi P dikurangi VC. Bisa kita lihat untuk nominal angkanya, itu sama dengan 250.000 dibagi 5.000 dikurangi 3.000. Sama dengan 250.000 per 2.000, hasilnya adalah 125 unit. Sedangkan kalau kita lihat berdasarkan BEP rupiah, untuk rumusnya, FC dibagi 1 per VC dibagi P sama dengan 250.000 rupiah dibagi 1 dikurangi 3.000 per 5.000 sama dengan 250.000 dibagi 1 dikurangi 0,6 sama dengan 250.000 rupiah per 0,4, hasilnya adalah 625.000 rupiah. Jadi kalau kita lihat pada proses pengolahan ini harus bisa menjual 125 gelas atau menjual jus buah sebesar 625.000 supaya usaha aneka jus buah tersebut mencapai titik impas, maksudnya bahwa tidak mencapai kerugian ataupun keuntungan. Maksudnya adalah laku 125 gelas atau hasilnya itu adalah 625.000 rupiah dalam proses penjualan. Nah, bisa kita lihat bahwa kalau sudah mendapatkan hasil ini, itu dapat digunakan untuk menutup semua pengeluaran tanpa harus mendapatkan kerugian. Nah, ketika mampu menjual 125 gelas, maka 1 gelas itu merupakan keuntungan yang diperoleh dari seorang pengusaha. Oke, ini adalah bagian terpenting dari harga jual dalam perhitungan yang bisa dihitung oleh seorang pengusaha dalam membangun sebuah wirausaha.